Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali majelis yang penuh berkah ini, kita berdoa memohon kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga di majelis ini Allah turunkan keberkahan, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Khaf min wujudi ihsanihi. Khaf min wujudi ihsanihi. Engkau khawatirlah, engkau waspadalah dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ilaika kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ahu, bila kebaikan Allah itu disertai dengan dosa-dosa kita yang masih terus berjalan. Kenapa kita wajib waspada? Ayyakuna laka ayyakuna dzalika istidrajan laka. Karena boleh jadi kebaikan Allah itu bukan nikmat, melainkan
melainkan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebab orang yang diistidraj itu terkadang tidak terasa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah tentang istidraj. Istidraj itu adalah jebakan dari Allah berupa kenikmatan duniawi. Bila kenikmatan duniawi itu terus kita rasakan, sementara kemaksiatan kita ini belum berhenti, maka boleh jadi kenikmatan itu namanya istidraj. Kelas-kelasnya beda-beda. Contoh yang paling gampang adalah setiap orang yang dia menginginkan keduniaan, ya, tapi disertai dengan kemaksiatan, ini nanti biasanya jadinya istidraj. Contoh, ini posisi yang paling bawah, kelas-kelas paling bawah. Ada orang karyawan senengane ngapusi, males utang gitu. Saya tanya, dapat tambahan duit? Dapat. Terus ada bos itu isrotok mampu preman gitu, cepat sepeda, cepat. Pejabat untuk korupsi itu cepat sepeda, cepat. Terus munggah meneh itu misalkan artis pasang susu, terus centong, kendil, pasang kendil. Ini laris kan? Semakin laris gitu ya. Daripada umat-umat utang orang lunas-lunas, boleh duit angel terus dukun gitu, mending ya. Nah, pokoknya cara-cara kiri ya, cara-cara kiri. Ada anak muda, dia mau nikah, belum juga diperbolehkan sama keluarganya. Kenapa? Karena ini itu dan sebagainya. Cara pintas saja, meteng dhisik, cepet dah, cepet. Pokoknya segala cara-cara kiri, kemudian duniawi yang digapai dengan kemaksiatan itu namanya istidraj. Namanya apa? Ini sekaligus menjadi jawaban kalau ada orang berkata, aku bos dengan pabrik hubungan, sholat ya ora tau, maca Quran ya baru maca Quran, sholawatan apa maneh, gelem zikir apa maneh gelem zikir, tapi mobilnya banyak, rumahnya banyak, asetnya banyak, tanahnya banyak, pabriknya banyak, anaknya banyak, istrinya manusia terus. Nah, fenomena seperti itu apabila jagongan terus kemudian nggak nemu ilmu, lama-lama melemahkan iman, betul nggak? Ya mana aku rasa sholat atau kopi sebenarnya jujur agak sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Kalau dilihat di dalam Al-Quran surah An-'Am 44, falamma nasu ma dzukiru, ya, fatahna 'alaihim abwaab kulli syai'. Ketika seseorang itu tidak mau diperingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui ngaji, melalui manusia dan sebagainya, tidak mau diperingatkan, maka fatahna 'alaihim abwaab kulli syai', justru dibukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi ceritanya manusia itu tambah kalap, tambah lali, tambah ngawur, tambah sembarangan, justru dibukakan pintu kesenangan.
Tapi kesenangan ini adalah kesenangan duniawi. Dan orang diistidraj oleh Allah itu persis seperti kalau bahasa Quran tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dari kata daraja yang artinya dia di-grade, naikkan, diderajatkan, diunggahkan, diunggulkan, ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena agar saat dijatuhkan semakin seru. Ini HP kalau saya naikkan 5 cm kemudian saya jatuhkan, bunyinya gimana? Ngeter kalau 5 meter berapa? 5 kilometer. Maka semakin orang diangkat urusan duniawinya, tapi orang tersebut cara-caranya tidak benar, itu ya tetap diperkenankan menjadi orang yang senang. Fatahna alaihim abwab kulli syai'. Allah bukakan pintu kesenangan. Tapi kesenangan itu buat apa? Buat menjebak. Buat apa dinaikkan? Adalah agar saat dijatuhkan semakin apa? Seru. Maka kalau kemarin ada orang yang lumayan sukses, lancar dan sebagainya, habis itu kemudian dibikin bangkrut sama Allah. Entah itu ketipu, entah itu apa, begitulah ya, bangkrut pokoknya. Tapi habis itu kenal masjid, jadi ngaji, mau istighfar, dekat sama orang tua, dekat sama Allah. Nah, alhamdulillah itu berarti belum terlalu tinggi dijatuhkannya, sudah jatuh. Belum terlalu tinggi diangkatnya, sudah jatuh. Nah, yang parah yang sudah terlalu tinggi, terus dibikin kalap, dibikin lalai, dibikin lupa. Pas tua baru dibanting. Nek pas tua masih mending, pas mati baru dibikin sadar. Ada contohnya, ya ada telah itu. Firaun kan sebenarnya dari kemarin itu punya taubat, ditunda-tunda terus, barang akhirnya sadar pas mau taubat ternyata yuqarubir itu nyawa sudah kadung di mana? Ada yang lebih parah, ada. yakni orang yang sudah kadung masuk di alam akhirat dia baru sadar. Nah, ini lebih parah. Ini berarti yang mau 5 km. Oleh karena itu namanya apa tadi? Istidraj. Baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pokok tandanya itu ya adalah orang yang dia itu diberikan kemudahan duniawi tapi disertai dengan kemaksiatan. Yang kayak gini itu ada atau ada? Kalau dalam Al-Quran banyak macamnya, yang ekstrim-ekstrim biasanya Al-Quran ya. Kalau dalam tadi itu kekuasaan, contohnya Fir'aun. Kalau perdagangan, contohnya Qarun. Contohnya siapa? Qarun itu sedulur Nabi Musa loh. Sedulur Nabi. Awalnya apian, kemudian disenengkan dengan harta, lalai, sampailah mengmusuhi Nabi Musa, terus kemudian terakhir dibenamkan di bumi. Padahal itu kunci kekayaannya Qarun itu dibawa orang tuanya itu tidak kuat. Terus kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan. Saya pernah ke sana, ke tempat Qarun dulu pernah ditelan oleh bumi. Nama kotanya kota Fayum. Sekarang jadi danau. Di mana kira-kira? Di Mesir. Untung orang dikali-kali betulnya. Di Mesir. Kalau dari jenis
profesi petani di Al-Quran ada di surah Kahfi. Itu namanya Kurtus. Namanya siapa? Punya saudara namanya Yahuza. Kurtus ini dia punya perkebunan yang sangat indah, yang sangat rindang, yang panennya api terus. Tapi karena kemudian dia lalai, ya, dia gunakan cara-cara yang tidak benar, ya sama sambar beledek rampung urusan. Bapak Ibu rahimahullah, nah ini skala-skala besar. Yang skala-skala kecil yang hari ini kita mau bahas, khaf min wujudi ihsanihi. Ada baiknya engkau ini waspada ketika diberikan kemudahan. Ma'isaatika, bila kemudahan itu disertai dengan keburukan kita yang masih terus berjalan, dosa kita yang masih terus, itu kita ini ngerasani termasuk kadang-kadang atau sering nopo kadang-kadang sering nopo istiqomah. Padahal saya tanya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, betul? Masih terus makan, betul? Masih terus minum, betul? Masih bisa ngentut, betul? Di waktu yang bersamaan kita masih istiqomah ngerasani, betul? Nah, boleh jadi maka kenikmatan-kenikmatan itu juga namanya istidraj. Understand? Boleh jadi itu istidraj. Tapi piye wong kono ora dosa, ya ora mungkin. Dan tidak mungkin pula kita tidak menikmati pemberian-pemberian Allah. Kita ini tidak bisa tidak menikmati pemberian Allah. Apa ada yang bisa diri kita ini lepas dari pertolongan Allah? Tidak akan bisa. Memenang wong pol sugih terus kemudian dia itu tidak menggunakan fasilitas Allah bernama matahari. Dia tuh sugih terus kemudian akhirnya gaya. Lah, apa kalau tidak dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan 3 bulan terus tidak ada bahan makanan, apa yang memang duit kan tidak mungkin. Oleh karena itu tidak mungkin kita ini tidak merasakan anugerah-anugerah pemberian Allah. Lah anugerah pemberian Allah bila disertai dengan dosa yang terus menerus, boleh jadi itu anugerah bukan anugerah, tapi namanya apa tadi? Istijab. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Nah, terus gimana? Nah, ini termasuk perkara yang sulit, Pak. Perkara yang rumit. Satu sisi kita menikmati pemberian Allah, kesehatan, keluarga, terus kemudian detak jantung, denyut nadi, nafas, oksigen, kemudian kita hidup bertetangga dan sebagainya, itu kan kenikmatan dari Allah. Tapi di lain sisi kita ini ya terus dosa. Apalagi saya yang masih muda-muda seperti ini, saya kalau buka HP itu Pak di grup-grup kadang-kadang kita ini sudah tenang, kadang dikirimi itu loh grup. Ini untuk ketua grup itu mana? Atau ada pas malam Jumat, jangan pulang terlalu malam pas malam Jumat. Barang tak download, jebule gambarin api. Saya yang muda-muda, nah jenengan yang sepuh-sepuh, insyaallah. Nah, ini kan berarti kemaksiatan masih terus berjalan, betul? Masih terus berjalan. Padahal kita setiap hari terus juga menikmati anugerah-anugerah Allah. Boleh jadi itu namanya apa tadi? Istidraj. Tapi dhewe kon ora dosa piye? Apa mungkin ndak dosa? Sendiri ngalamun kadang ngalamun sing ora begitu jejer karo kanca ya. Dadi nek ngrasani pas dhewean buka HP wis mau ae. Gitu, masyaallah.
terus gimana? Nah, inilah pentingnya ngaji. Ngaji itu pokoknya masalahnya rumit, solusinya simpel. Berikut Pak Bu, masalahnya apa? Rumit, solusinya simpel. Milih sing masalah rumit solusi simpel atau masalah simpel solusi rumit? Yang mana? Ya semoga lah kalau masalah bisa rumit. Ini kan masalahnya rumit. Kita tidak boleh bermaksiat sepanjang kita ini masih merasakan nikmat. Nikmat itu terus kita rasakan, maksiat sulit kita hindari. Maksiat sulit kita hindari. Apalagi yang dititipi orang tua misalkan ya, orang tua. Anak itu walaupun sudah punya anak, kalau masih punya orang tua statusnya tetap anak. Nek dilalah, nek kumpul bareng ini masya Allah sering berbeda pendapat, betul ya? Apalagi semakin sepuh, semakin sering beda pendapat. Itu. Padahal dalam Al-Quran itu kalau masalah berbakti dengan orang tua itu bukan hanya urusan yang penting sayang. Seperti kalau pada anak, tidak masalah, yang penting sayang. Kita ini di dohir tegas, tapi di hati berdoa, tidak apa-apa kalau kepada anak. Tapi kalau kepada orang tua tidak bisa begitu. Hati sing halus, lisan ya sing halus, dohir batin harus halus. Kenapa? Karena memang teknis-teknisnya Al-Quran mengajarkan kita berhubungan dengan orang tua itu tetap disuruh sing halus. Teknis-teknisnya, detail-detailnya. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan kau katakan kepada orang tua hus, uff, hah, moh, malas. Orang mengatakan kepada orang tua misalkan begini, ibu itu, bapak itu dikandani angel, kon mangan leren, ujuk sing manis, ujuk terus, nek masih ujuk mending udut, terus momennya gorengan mana, gorengan. Saya tanya, ini sayang, betul kan? Betul atau tidak? Tapi kalau itu kepada orang tua tidak boleh kasar. Tetap tidak boleh kasar. Kalau kepada anak boleh kasar atau tegas karena sayang. Kalau kepada anak boleh. Tapi kalau kepada orang tua, bapaknya semua kilo keluyuran. Ini kan sebenarnya ya sayang, karena biar orang tuanya itu jangan sering pergi sebab sudah sepuh, suruh menjaga kesehatan. Tapi kalau omongannya kasar seperti itu tidak boleh. Padahal kita nek kumpul bersama, saya tanya menghindari dosa bisa tidak? Angel tenan ini meneng salah, ngomong salah, teko salah, lungo salah. Padahal kita tiap hari merasakan nikmat pemberian siapa? Boleh jadi nikmat itu namanya apa tadi? Istighfar. Nah, terus bagaimana? Nah, ini pentingnya ngaji. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, karena dosa itu tidak mungkin berhenti. Nek dikurangi bisa Pak, tapi berhenti tidak. Sepanjang kita masih manusia, bukan nabi, bukan malaikat, nek berhenti tidak bisa. Tapi terus berkurang itu bisa. Nah, masalah dosa itu banyak atau sedikit, berkurang atau tidak berkurang, itu adalah soal rasa Pak. Saya tanya kali panjenengan misalnya, ini pernah saya tanyakan yang di pertemuan sebelumnya. Kita dengan orang-orang yang misalkan Imam Masjid Nabawi atau Imam Masjidil Haram atau Syekh guru mulia yang ada di Hadramaut ya, di Yaman itu, kita dengan beliau itu kira-kira ini soleh siapa? Soleh kita atau soleh beliau? Soleh beliau ya. Dosanya banyak siapa kayaknya ini? Dosanya dosa. Hah? Dosanya banyak siapa? Nah, kita sama para
guru-guru besar ya, yang ada di Yaman, yang ada di Hadramaut, yang setiap hari waktunya habis buat ilmu sama buat ibadah. Beliau itu kalau sholat seperti itu, kadang satu sholatan begitu ya, sampai setengah Al-Quran itu, sampai setengah Al-Quran, kemudian hafalan Qurannya bagus, setiap hari untuk ngajar, untuk ngurus umat dan sebagainya. Saya tanya, nek sama kita ini sing kadang remu-remu, nyekel HP dan sebagainya, dosanya banyakan mana? Banyak kita atau banyak beliau? Banyak kita atau banyak beliau? Ya dosa jelas banyak kita. Nek solehan, soleh siapa? Nah, soleh beliau. Pun paham ya? Sekarang saya tanya lagi, kita yang jelas lebih banyak dosa itu kalau pas baca Quran ketemu misalkan ada jahannam, ketemu misalkan khalidina fiha naru jahannam, ayat-ayat tentang siksa, itu beliau yang jelas lebih sedikit dosanya dan lebih soleh, lebih baik, itu bisa nangis, Pak. Betul ya? Kita nangis dah. Alhamdulillah orang ngerti arti ini, jadi orang nangis ini ya. Kan aneh. Harusnya orang yang keinget dosa karena banyak dosa itu kita, betul ya? Tapi kenapa tidak peka, tidak nangis? Itulah namanya tadi saya sudah sebutkan. Yang namanya dosa itu ada di level nyata, ada di level rasa. Beliau secara nyata dosanya mungkin 10% secara nyata, tapi secara rasa koyo-koyo 100%. Kita ini cok wale, secara nyata 90%, secara rasa rumongsone orang duwe so. Betul atau tidak? Tapi kita ini termasuk mending, Pak, termasuk mending. Saya itu kalau ngaji di masjid-masjid jawabannya enak, Pak. Saya coba ya, kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Punya atau banyak? Banyak dosa. Padahal dengan masjid. Jadi orang itu semakin kelihatan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin rumongso akeh dosa. Itu tanda-tanda ditolong. Walaupun kenyataannya semakin sedikit. Jangan dibalik. Kenyataannya semakin banyak, rumongsone sedikit. Ini masalah. Setelah ya, saya itu kalau ngisi di kantor-kantor semua, pokoknya sih perlenting. Itu yang saya bertanya seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang seluruh yang ada di kantor ini kita ini termasuk yang punya dosa atau banyak dosa? Itu jawabannya bisa gini loh, Pak. Ya kalau kita yang punya lah dikit-dikit. Kita ini apa? Punya lah dikit. Maka itu soal definisi diri itu penting, rasa itu penting. Bagaimana kita bisa menghasilkan istighfar yang sampai nangis, yang istiqomah, kon rumangsa dosa tok lho ora iso. Betul? Maka di sini kita lanjutkan bahasan kita. Nah, biar tidak jadi istidraj setiap kebaikan Allah, maka rumangsa dosa itu harus terus berjalan sehingga kita tidak meninggalkan istighfar. Saya tanya, Kanjeng Nabi itu punya dosa atau tidak? Nabi punya atau tidak? Tidak, karena beliau masuk. Tapi beliau istighfar kan? Istiqomah lagi. Kita ini dosanya banyak, istighfarnya belum tentu. Maka hari ini kita lagi ngaji bagaimana nolak definisi istidraj, bukan nolak sih bahasanya, biar kenikmatan itu tidak menjadi istidraj, maka
kita punya dosa itu jangan pernah tinggalkan istighfar. Terus istighfar. Dan istighfar ini akan menjadi kaya HP itu butuh dicas. Kadang-kadang kita siang itu sering menjadi orang yang lalai. Ya, rumongsane wis tau ngaji, nek dong pas lagi ngaji itu koyone ora kepengin ngrasani, betul dah? Nek dong pas ngaji. Pas ngaji wong iki koyone ora pengin ngapusi, betul atau tidak? Pas ngaji ini koyo-koyone cedak bakal surga. Tapi begitu kita lewat keluar dari masjid, wis tekan pasar, pripun? Oleh karena itu Pak rahimahullah, kita ini harus ngecas iman. Kalau orang itu dia bisa istighfar, kalau bahasa Al-Quran istighfar yang terbaik itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar terbaik adalah di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu apa? Orang yang malamnya istighfar di waktu sahur dengan istighfar yang berkualitas, insyaallah rada mending awan. Mau ngrasani mau aku dioke dosa. Meh ngapusi nek mati iya nek orang ngapusi hasilnya sidik nek ngapusi hasilnya ketoke oke tapi oke yang ngomong nek orang berkah mati. Kenapa? Hasil istighfar, hasil muhasabah malam ini ke bawah sampai siang. Tapi ada yang istighfar, istighfarnya kurang berkualitas. Kaya HP dicas nganggo cas-casan kuno ngoten lho, dicas 6 jam lho kok ijik 10%. Ada enggak? Nah, ini istighfarnya biasanya istighfar tidak begitu berkualitas. Malam istighfar tapi nek istighfarnya kok berkualitas begitu, astagfirullahaladzim ya Allah, langsung jadi kelingan dosa, langsung jadi jempol tenanan ya Allah, kelingan wah macam-macam itu. Ini namanya istighfar berkualitas. Ini insya Allah persis seperti ces-cesan sing berkualitas. Ya, paling butuhnya ngecas berapa jam, setengah jam, tapi karena tenanan ini sampai siang masih ke bawah. Jadi stabilitas hati itu masih ke bawah berkat istighfar di waktu apa tadi? Waktu sahur. Berarti waktu sahur itu setelah atau sebelum subuh? Sebelum. Nah, ini kan wajah-wajah sepertinya ini wajah-wajah jam 2 ya. Jam 2 bangun, kamar mandi, terus alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kita kembali lagi ke tema. Jadi urutannya jelas tadi. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, padahal itu disertai dengan kemaksiatan, maka boleh jadi itu bukan nikmat, tetapi apa tadi? Istidraj. Kalau bahasa hadis, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi. Ketika engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan duniawi yang disenangi, yang dicintai oleh seorang hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, padahal si hamba tadi itu masih terus melakukan kemaksiatan, fa inna dzalika minhu istidraj. Boleh jadi itu namanya apa tadi? Istidraj. Padahal kita ini tidak mungkin tidak maksiat, dan tidak mungkin pula kita tidak merasakan nikmati Gusti. Terus pripun caranya? Maka kemaksiatan itu caranya adalah ditaubati. Umur sekitar 20 tahun Pak, maksiatnya 90%, istighfarnya yang 10%. Betul kan? Umur 20 tahun, ya iji seneng trek-trekan, gitu ya, seneng trek-trekan. Ya iji seneng nesu, nek nesu semerani jangan 20 tahun, berarti dia apa ya? 20 tahun.
yo ijik bentak orang tua, gitu. Yo masih seneng ngapusi orang tua. Masuk di 30 tahun, ya, 30 menuju 40 itu dosane 50%, taubatnya 50%. Mulai masuk 40, 50 berarti dosane pinten gede. Nah, ya mulai jadi 20, 10%, taubatnya sih 80%. Masuk masih wis 50 ijek koyo cah 20 tahun. Ini namanya STNK. STNK tahu apa? ST sudah tua, NK nakal kembali. STNK. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi makin ke sini itu yang taubatnya yang 90%, dosanya yang berapa? 10%. Itu secara nyata. Secara apa? Nyata. Secara rasa harus lebih peka dibanding anak muda. Jadi nek secara rasa ya Allah dosaku ki 90%. Istighfarku baru 10%. Secara rasa. Nek secara nyata dibalik. Ini saya bilang nyata sama rasa bingung atau tidak? Enggak bingung ya. Jangan sampai kita rasa orang duwe dosa padahal kenyataan oke? Harusnya itu kenyataannya itu dosa semakin sedikit tapi serasa semakin banyak. Itu ideal. Kalau sudah seperti itu baik rahimakumullah, maka semoga seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan istidraj. Minallahumma. Karena istidraj itu orang tidak terasa. Karena tidak terasa hari ini kita ngaji, suruh romansa, suruh waspada. Kenikmatan itu oleh Allah diberikan kepada kita sedemikian banyak, Pak. Kenikmatan keluarga, anak kita punya detak jantung, denyut nadi, anak kita ini Masya Allah bisa sekolah dan sebagainya. Kenikmatan punya rumah tangga, suami, istri. Kenikmatan sampai hari ini kita masih bisa duduk di bumi Allah ini dengan tenang. Tidak ada terjadi gempa, tidak ada terjadi Tapi kalau kita masih maksiat, maka maksiatnya diberesi pakai nama istighfar. Biar kenikmatan ini benar-benar menjadi nikmat, tidak suatu ketika dibanting. Sebab yang namanya istidraj itu adalah orang dibikin senang, dinaikkan. Untuk apa tadi? Saat dijatuhkan semakin apa? Seru. Jadi kalau kita bikin peta itu jadi begini, Pak. Turun bawah kayak huruf V itu atau kayak huruf U, turun bawah terus ke atas. Bagian kanan atas ini namanya cara Allah, ya, cara-cara orang yang kepingin mendapatkan nikmat dengan cara-cara takwa kepada Allah. Bahasa di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Oh, jadi ceritanya nek sesuai Quran itu, Pak, kita ini tidak disuruh nyari solusi, Pak. Kita ini disuruh untuk bertakwa. Lah kalau sudah bertakwa, nanti Allah ngasih solusi. Jadi desain manusia itu kan takwa. Disuruh takwa. Nah, tapi kalau kita sakit apa tidak berobat? Silahkan berobat dalam rangka ibadah. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Manusia itu tidak didesain mencari solusi. Manusia itu didesain untuk bertakwa. Sebab solusi itu yang memberi siapa? Lalu apa terus kemudian kita tidak kerja? Saya harus cari uang karena itu solusinya buat bayar ini, buat bayar itu. Karena kita ini di dunia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Ya butuh, berarti hidup kita untuk apa? Ibadah. Jadi kita didesain untuk takwa, untuk ibadah. Lalu kalau itu harus kerja, ya kerja diniatin apa? Benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang dalam ketakwaannya semakin tinggi itu pasti semakin nikmat. Contohnya siapa? Ya kita ngelihat. Mau dari golongan siapa? Dari golongan para sahabat, ya banyak orang-orang seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat yang lain sampai bilang begini, maqallaba ibnu Aufin al-hajara illa wa fihi dhahabun. Tidak pernah sahabat yang soleh bernama Abdurrahman bin Auf itu membuka batu kecuali di bawahnya itu ada emas. Maksudnya apa? Nek ngopo-ngopo dadinan. Lebih ora dadinan. Sopo kowe gede ibadahe tenanan. Ini cara A. Namanya cara A. Nah, turun ke bawah mungkin ya bangsa-bangsa sunan-sunan yang ada di Wali Songo itu kan ya kaya-kaya dia suki-suki. Ini namanya cara A. Cara takwa. Ada lagi cara B tadi itu. Kan tadi kata itu no karyawan langsung kota dapat duit dah. Dapat. Terus kemudian pengusaha koyo preman cepat sepeda. Pejabat korupsi sepeda. Oke. Terus tadi itu artis pasang susu, irus, centok, kendil, wah laris dah. Laris. Ini cara B, namanya cara iblis. Apakah ada yang kayak gitu dalam Al-Quran? Kalau ini tadi surah At-Tolak ada, yang A, surah At-Tolak ada, surah Fussilat juga ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru ila akhir. Ini yang A. Kalau yang B, surah An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru, ketika manusia itu tidak mau diperingatkan, wis pokoke sak karepe dhewe, kon salat, moh sedekah iman. Kon apik karo tanggamu, dia senengane gencet kon tanggane, kancane, karyawane, wis pokoke sing penting sugih, segala cara dilakukan. Ini namanya cara B. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru dibukakan pintu kesenangan. Cara B itu istidraj seperti itu. Sekarang saya tanya kali panjenengan, kita ini sing selamat ngeten agam cara A, cara takwa sama Allah, atau cara B, cara iblis. A atau B? Sing seru, A atau B? A atau B? A atau B? Ada cara C, Pak. Cara apa? Cara C itu posisinya di bawah. Cara C itu STMJ. Sholat terus maksiat. Cara C ini nek cara cah sekolah beli yo ora, ya, nuakal ya, beli nuakal yo ora, pinter yo ora. Akhirnya ora pati dadi apa-apa. Betul saja. Cara C, cara C STMJ tadi. Kadung gelem tahajud setengah telu wis tangi, tapi nek dong pas malas subuhan setengah 6 wis subuhan. Ini namanya cara C. Cara C cara nanggung. Ini posisinya di bawah. Lah kalau cara C Pak, Gusti Allah ora gelem nulung, setan ora gelem dulit, Pak. Ayo bingung. STMJ. Jadi ada cara A, B sama apa? C. Yang paling sering kita umumnya kemarin caranya apa? C. Jadi yo ora ditulung Gusti Allah, ora ditulung setan. Lah sing paling ideal setelah ngaji kita mulai bergerak ke cara A. Amin Allahumma. Ya. Amin Allahumma. Jangan sampai di cara yang paling bahaya cara apa? B. Cara B ini cara iblis. Cara iblis daripada akal-akal membayar utang lunas dukun wae cepet. Tapi setiap kesenangan di cara B ini dinaikkan untuk apa tadi? Dijatuhkan lebih seru. Ini bedanya. Nek cara A itu insya Allah adalah sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Nek cara B cuma nang donya tok itu aja, kadang-kadang tidak terus lebar mulut dibanting. Nauzubillah ini.
dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Jadi mulai hari ini kita mulai fokus naik ke cara A, B atau C. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, silakan 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menjelaskan bahwa kita riset untuk bukan mencari solusi bagi ibadah. Ya mungkin saya akan bertanya, kan kita dari sekolah kemudian kuliah kan rata banyak dikasih ilmu menciptakan solusi rapat, solusi bahasa. Nah itu kaitannya dengan tadi gimana maksudnya? Berarti kan kita apakah berdoa dulu baru apa solusi atau gimana setelah semua kita berusaha apa baru memohon pada Allah. Jadi penjelasan seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kesungguhan ikhtiar menggunakan ilmu-ilmu zahir, ya kalau dengan bahasanya solusi, silahkan, asal semua itu dilakukan dalam rangka ibadah. Paham ya? Dalam rangkanya. Misal kita bahas di meeting ini, kita ada permasalahan seperti ini, yuk kita bersama-sama kita bahas seperti ini, kita nyari solusi, tapi kita nyari solusi seperti ini adalah dalam rangka bersama-sama untuk kita niatkan nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga melakukan ini adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah, karena memang kita diperintah untuk mencari bekal ibadah. Jelas? Jadi dalam rangkanya. Kalau toh ada kerja yang bernama nyari solusi itu dalam rangka. Kalau nyari solusi hanya sebagai nyari solusi doa, itu namanya kering. Tapi nyari solusi dalam rangka, istilahnya visi besarnya adalah untuk taat kepada Allah, atau minimalnya adalah untuk mencari bekal untuk taat kepada Allah. Namanya juga taat kepada Allah juga kan? Nah itulah. Jelas? Masih bingung atau sudah jelas? Ya, saya kasih contoh. Saya berangkat ke kantor. Dalam rangka apa? Nyari duit. Kalau saya berangkat ke kantor hanya dalam rangka nyari duit, buat apa? Misalnya ditanya sama diri sendiri. Sering kan? Sering tanya sama diri sendiri ya? Sering. Buat apa nyari duit? Ya biar kayak orang-orang. Udah selesai itu. Itu namanya jauh dari niat Allah ibadah. Kamu ke kantor apa ya? Ya kerja apa? Nyari duit buat apa? Ya buat bekal apa? Buat bekal ibadah seluruh keluarga. Maka aktivitas saya di kantor itu berarti nyari bekal ibadah. Ketika nyari bekal ibadah, ya itulah jadi apa? Jelas? Itu bisa pula dengan cara begini Pak. Kalau itu cara yang paling normatif. Cara yang paling simpel ala orang tasawuf itu adalah dengan membagi al-insanu qismani. Ini pernah saya terangkan. Manusia itu terbagi dua, zahiriyun wa batiniyun. Fadzahir yukhalitu bil khalq. Manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia secara zahir sama manusia secara batin, secara ruh, secara hati. Pokoknya masih zahir. Selain yang zahir itu namanya batin. Zahir kita bertemu, berinteraksi dengan manusia, tapi hati kita berinteraksi dengan Allah. Aku mangkatnya memang mangkat ning pasar, tapi hatiku mangkat menggon Gusti Allah. Dari awal saya sudah yakin sing ngatur rezeki Gusti Allah. Maka saya secara hati ngarep-arep rezeki karo Gusti Allah. Walaupun secara zahir aku dodolan. Paham sampai sini? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini luar biasa Pak. Nanti nampak ketika apa? Ketika terjadi cancel.
Pas cancel, ora pati loro hati, nggak begitu sakit hati. Kenapa? Dari awal sudah ditata hati kita ini, bahwa yang membagi rezeki itu siapa? Wong sampean ora sedo tuku ora Pak. Lho kok sampean ora nesu, aku ora sedo yo ora nesu, wong sing bagi rezeki. Jelas? Nah, itu semua namanya ibadah. Ada lain pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Jadi tadi sudah saya sampaikan, agar kebaikan Allah itu tidak jadi istidraj, maka dosa kita yang terus berjalan itu harus apa tadi? Ditaubati. Dan taubat itu harus semakin lebih banyak dibanding jumlah dosa. Sembari kita bergeraknya umur kesini, jangan sampai ada orang umurnya sudah 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun, cara taubatnya masih sama dengan orang umur 20 atau 15 tahun. Semakin kesini harus semakin merasa banyak dosa sehingga semakin banyak taubat. Nah, kalau sudah seperti itu maka nanti mati kita insya Allah husnul khotimah, tidak sedang di istidraj ya, mati kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika innaka antal wahhab. Lakal hamdu ala tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya lana rabbana wa musana wa malana wa lana wa kullu shay'in a'taytana wa ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanaka wa iyyanika wa jawadika wa kullu shay'in. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min 'ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau kabulkan, yang Kau ijabah doa-doa kami. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.